Dalam serial Mahabharata, kitab ke-6 namanya Bhisma Parwa. Ini mengisahkan bagaimana pertempuran yang dahsyat itu hampir benar-benar mau dimulai. Nah, ketika kedua pasukan sudah berhadap-hadapan, trompet ditiup, pasukan sudah siap untuk berperang, maka Kresna dan Arjuna ini dalam satu kereta. Bahkan dalam kisah itu Kresna yang menjadi kusirnya Arjuna gitu ya. Nah, Arjuna ketika dia melihat di seluruh medan pertempuran itu siapa sih yang dia hadapi, dan dia melihat di hadapannya adalah sebenarnya saudara sendiri, karena emang Pandawa dan Kurawa itu satu leluhur. Melihat itu semuanya maka Arjuna lemas. Kenapa? Dia tidak tega untuk membunuh saudaranya sendiri. Nah, ketika Arjuna terkulai dan tidak sanggup untuk melanjutkan pertempuran, maka Kresna yang menjadi kusirnya saat itu dia menasehati Arjuna. Kresna memberikan wejangan-wejangan untuk memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Nah, wejangan-wejangan Kresna ini kepada Arjuna itu disebut Bhagavad Gita atau nyanyian Tuhan. Nah, saya berikan istilah dalam serial Mahabharata inspirasi dari saya ini, saya berikan istilah nyanyian hati nurani. Karena kalau manusia itu mau mendengarkan nyanyian hati nurani, sebenarnya di sanalah Tuhan berbicara. Jadi sebenarnya ya sama, cuma saya lebih senang menggunakan istilah nyanyian hati nurani. Apa inspirasi dari kisah Mahabharata episode kali ini? Kalau dalam Mahabharata disebut Bhagavad Gita atau nyanyian Tuhan, maka saya berikan istilah ini nyanyian hati nurani. Manusia itu punya hati nurani. Kalau kita mau diam sejenak, ambil nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran, tenangkan ego, maka nurani akan bernyanyi. Bahkan kadang nyanyiannya keras, berkata, oh ini tidak boleh, ini nggak boleh. Siapa yang menghentikan nyanyian roh, nyanyian hati nurani ini? Sebenarnya adalah kita sendiri, yaitu ego kita. Saat kita berkata, ya itu nggak apa-apa, ya, itu biasa, yang lain juga begitu, ini sudah zamannya gitu ya. Ya zaman apa gitu ya, kalau orang Jawa bilang ini zaman edan gitu ya. Kalau ora edan ya ora kumanan, tapi lebih beruntung sing eling lan waspada, lebih beruntung yang sadar gitu ya. Nah, gimana bisa sadar? Kembali lagi, dengarkan hati nurani. Karena manusia itu begitu lahir ya, semua manusia apapun agamanya itu punya hati nurani. Masalahnya hati nurani ini ya dikalahkan oleh kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, kepentingan duit gitu ya. Nah, masalahnya panggilan kita sebagai apa? Apalagi kalau kita punya panggilan sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai tokoh, sebagai orang tua, atau bahkan sebagai pribadi sekalipun. Yang namanya hati nurani itu tetap perlu didengarkan. Karena itu saya menginspirasi Anda. Ya, dengarkan hati nurani. Dalam hati yang paling dalam itulah hati nurani. Bahkan kalau Anda beragama, maka sebenarnya di mana sih Tuhan berbicara? Ya, wah, bukan di gua, di tempat yang naik gunung yang jauh gitu ya, di kamar Anda sendiri, di ruang kerja, di kantor Anda, di kota metropolitan, di tempat yang ramai sekalipun, kalau Anda bisa mendengar suara pada hati nurani, di sanalah hati yang paling dalam, di sanalah Tuhan berbicara. Kalau Anda nggak percaya Tuhan, Anda percaya pada pribadi Anda, dengarkan hati nurani pribadi Anda. Maka di sana ada kebijaksanaan. Di sana ada kebenaran, di sana ada keputusan yang tidak menyimpang. Tapi ketika orang tidak mendengarkan nyanyian hati nuraninya, maka maaf saya bicara keras, sebenarnya itu seperti binatang. Bahkan binatang saja yang namanya harimau ketika dia kenyang, dia tidak membunuh. Dia hanya membunuh untuk makan. Tapi manusia lebih daripada binatang ketika hati nuraninya tidak didengarkan. Membunuh, menindas, ya, merampok, ya, itu merampok, membunuh rakyat juga, gitu ya. Buka padahal, oh sudah kenyang, sudah sangat kenyang, berkelimpahan, masih membunuh. Artinya apa? Kalau manusia tidak mendengarkan hati nuraninya, tidak lebih dari binatang. Karena itu mari kita menjalani hidup ini menjadi lebih mulia dengan mendengarkan hati nurani. Itulah inspirasi dari saya yang saya gali dari kisah Mahabharata.
dan saya sampaikan dari Borobudur. Salam dahsyat, luar biasa.